Gak cepet terus sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1112 yang akhirnya nih setelah libur selama 3 minggu, Oda emang sengaja nih ngasih waktunya bertepatan dengan beres lebaran kemarin yang fix nih Oda ikut lebaran makan nastar di Jepang sana. Nah jadi oke lah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Pastikan juga tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Di mana chapter 1112 ini kita mendapatkan cover story yang berisi permintaan oleh Kinemon kepada Yamato. Nah, di mana untuk isi chapter sendiri dikatakan jika Nusjuro dia sudah berhasil mengalahkan semua pasifista di Pulau Eket yang sejujurnya ini gila banget. Yang mungkin hanya dalam kurang lebih 5 menit dari awal kemunculannya, dia sudah berhasil mengelilingi Pulau Eket dan menghentikan ke-50 pasifista Mark III yang ini sangat gila sekali. Ya emang agak lain lah satu Gorosei ini karena dia orangnya satset langsung berguna pol dibandingkan Saturn yang sudah ada sejak awal. Di mana kita pun diceritakan di bagian Labo PS di saat York yang sebelumnya kita lihat kaget melihat wujud monster dari Mars, di sini pun akhirnya York menuntun Mars ke ruangan monitor dan di sini Mars pun langsung menghancurkan kesemuanya. Tetapi ternyata siaran dari Vegapunk masih terus berjalan dan di sini pun Mars dikatakan mendengar suara dan mencoba berjalan ke arah suara tersebut. Di mana di sisi lain Luffy melawan Jupiter di bagian bawah yang berarti momen mereka kabur di chapter lalu pun dia langsung dikejar ya oleh ketiga Gorosei ini karena dikatakan Luffy pun dia menyerang War Curie tetapi malah Luffy sendiri yang terluka akibat serangan yang dia lakukan. Di mana chapter ini pula kita melihat keadaan di bagian lain yaitu dari tim Bonney yang sedang melawan angkatan laut di mana sebelumnya kita melihat ada 3 Vice Admiral yang datang menghadang mereka. Dan yang menariknya tidak hanya Vice Admiral karena ternyata di tengah-tengah itu Nusjuro pun muncul di hadapan Bonney tersebut yang wah ini wadaw sekali. Dimana Mars pun sampai ke lokasi dari Punk Record di bagian akhir chapter yang sepertinya maksud dari Punk Record ini bener-bener otak ya hasil buah iblis Vegapunk di Nomi yang aduh ini namanya susah banget. Dimana Mars pun di sini berkata kau benar-benar tidak memiliki keberuntungan ya Vegapunk. Namun tepat pada saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang terlihat oleh mata dari Mars ini dan dia pun melihat ke atas. Yang dari sini spoiler pun ternyata sudah berakhir. Yang kira-kira kalau menurut kalian apa ya yang dilihat oleh Mars di dalam Punk Record tersebut? Dan seperti biasa bukan Devil Nomi namanya kalau kita cuma bahas spoiler sedikit tanpa cuap-cuap alias analisis dari sedikit info yang kita punya di spoiler kali ini atau mungkin kita sebut sebagai bacot Nomi. Karena banyak banget nih yang suka komen, spoiler mah, spoiler aja bang, gak usah kasih pendapat pribadi. Baik lagi ya, ini dibahas dalam versi video, tentu saja untuk menambah pendapat-pendapat saya, Devil Nomi, dari spoiler yang kita terima. Karena kalau kalian cuma emang pingin spoiler doang, kalian bisa saja langsung baca lah untuk spoilernya karena bahkan nggak sampai 30 detik kalian sudah beres untuk membaca spoilernya. Atau mungkin lagi-lagi kalian bisa langsung skip lah bagian ini jika hanya butuh spoilernya saja. Pertama, terkait chapter 1112 ini, sesuai seperti banyak prediksi dari kita, ya semua keadaan benar-benar Oda ceritakan di chapter ini. Mulai dari Nusjuro yang berhasil menghentikan pasifista dan pasti ujungnya akan berada di daerah pesisir Northeast, tempat titik kumpul dari semua aliansi lah yang ternyata benar terjadi di chapter ini. Dia pun akhirnya sudah muncul di hadapan tim dari Bonney yang berarti di sana ada Franky, Atlas, Kuma dan beberapa suku Elbaf. Yang sejujurnya saya pun berharap nih kita mendapatkan sedikit scenes terkait Bonney, Franky dan Atlas ketika melawan Vice Admiral. Ya minimal kalau nggak melukai mereka berhasil mengalahkan lah 1 atau 2 orangnya karena ya ilah masa susah banget bagi mereka untuk mengalahkan 1 Vice Admiral. Yang bahkan sebelumnya saja Brogy berhasil ngalahin Vice Admiral hanya dengan 1 hit doang kalau memang itu adalah surprise attack. Dimana di sisi lain keadaan Luffy yang tadinya kabur pun ternyata benar-benar tidak berjalan mulus karena sepertinya sesuai dengan preview dari leak rank kita dapatkan hari Minggu kemarin kalau Gorosei benar-benar mengamuk di chapter ini yang memang sepertinya benar-benar terjadi. Karena dikatakan Jupiter, War Curie mereka semua langsung kembali menghajar Luffy. Dimana di prediksi kemarin pula kita membahas semoga saja robot kuno yang sudah bangkit
sakit akhirnya datang dan membantu tim Luffy di tengah pulau untuk menahan 3 Gorosei ini. Dan terakhir bagian paling mencurigakan tetapi sepertinya bagian paling penting, di mana di Labo Pass ini karena 1 Gorosei sudah berhasil masuk, yaitu Mars yang mencoba untuk menghentikan siaran paling penting yang akan diterima oleh seluruh dunia, di mana waktu interval 10 menit sepertinya sudah tersisa sekitar 3-5 menitan lagi nih, yang emang masih menjadi kebingungan dari kita semua kalau emang benar sinyal siaran di Labo Pass alias di Pang Record, yang berarti kira-kira siapa sih orang yang bakal menahan intercept dari Mars ini, karena bukankah sudah tidak ada orang lain lagi. Toh Jinbei dan Zoro saja mereka langsung kabur karena fokus dengan tujuan utama pergi ke pesisir daerah Northeast. Ya walau masih sangat mencurigakan sih, kira-kira apakah sinyal siaran utama ini memang benar ada di Pang Record, atau seperti teori-teori yang ada jika pusat atau source-nya sudah dipindah ke tangan orang lain di luar Egghead, atau apakah jangan-jangan ternyata sinyal utamanya ada di tubuh asli dari Vegapunk, di mana Mars pun dikatakan mendengar suara dari Pang Records, dan Pang Records sendiri adalah hasil karya buah iblis dari Vegapunk, atau dalam kata lain ini adalah otak dari Vegapunk. Di mana tubuh Vegapunk asli yang entah nih apakah sudah menjadi jasad karena dikatakan sudah mati pun kita masih belum tahu. Tetapi anggap saja jika dia sudah mati dan sekarang jasadnya dibawa oleh Sanji. Dan kalau kita ingat awal perkenalannya, si Apple yang menjadi kepala dari Vegapunk itu dia katakan sebagai antena yang menghubungkan dia dengan Pang Record. Yang apakah jangan-jangan ternyata source utamanya ada di jasad dari Vegapunk. Karena kalau benar akhirnya Sanji nih bakal jadi berguna lagi setelah gagal nolongin kakek Vegapunk. Tapi yang mencurigakan apa ya yang Mars lihat di Pang Record tersebut? Karena sejujurnya capek banget sih kalau harus menjawab Dragon lagi, kayak ini orang kok tiba-tiba muncul dalam waktu cepat yang rasanya sangat OP sekali. Walau ya memang sangat kecil sekali sih kemungkinan jika itu adalah Dragon lagi ya, si Fraud yang kita harapkan dari mungkin 20 atau bahkan 30 chapter lalu. Tapi entah kenapa yang menurut saya cukup mencurigakan, apakah di situ dia atau Mars melihat sebuah tayangan di dalam Pang Record atau mungkin monitor CCTV. Entah apakah mungkin berisi hal-hal tentang Fate Century, makanya dia pun sangat kaget dan melihat hal tersebut. Atau jangan-jangan dia melihat CCTV yaitu adanya robot kuno di bagian Egghead bawah yang sudah mulai bergerak. Tapi kira-kira coba tuliskan pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Dan bacot-bacot demi terakhir di video ini yang juga menjadi momen yang sebenarnya paling saya tunggu banget, di mana prediksi kita terkait Nus Zoro yang muncul di Northeast ini sudah terkonfirmasi, dan tim Nami Zoro yang tidak dijelaskan di Sport Chapter ini apakah nantinya tahu-tahu momen Zoro datang untuk menyelamatkan wanita lagi akan pada perlihatkan di arc ini. Ya bukan nggak kita tahu Zoro ini suka tiba-tiba nolongin nakama cewek nih, mulai dari Nami dulu di Alabasta, lalu juga Robin di Fishman Island, yang apakah sekarang Bonnie calon next nakama di Pulau Egghead. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Sebelum ditutup saya juga mau menyampaikan nih buat kalian para majikan-majikanku yang habis dapat THR, anjay, bisa bantu support channel Filmi dengan membeli merchandise-nya ya, yang fix nih status wibu kalian bakal meningkat karena desainnya cocok banget buat kamu yang wibu tapi nggak mau disebut sebagai wibu, atau mungkin orang-orang sebutnya sebagai wibu premium kali ya, anjay banget. Tapi ya sepertinya yang segenerasi dengan saya bukannya dapat THR, malah bagi-bagi THR. Karena kita sudah masuk ke generasi bapak-bapak ID yang aduh. Ya tapi nggak apa ya, karena masih banyak diskon THR, dan buat penonton video ini kan bisa menggunakan voucher berikut DNM THR untuk mendapatkan potongan tambahan. Kan bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Film pamit, and I'll see you guys next time.